Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya sudah pada kelihatan rapi-rapi dan memakai seragam dan sudah menempati posisi tempat duduknya masing-masing. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari Ibu hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Cynthia? Hadirah, Bu. Cynthia. Laras? Hadirah, Bu Laras. Di sini, anak-anak sudah pada mengetahui apa belum? Kenapa kita harus mempelajari tentang rukun iman? Ada yang tahu di sini? Belum, Bu. Kalau belum tahu semuanya, Ibu jelaskan. Kenapa sih kita itu harus mempercayai tentang rukun iman? Karena rukun iman yaitu sebagai pedoman bagi orang-orang muslim atau muslim sejati supaya dia benar mempercayai bahwasannya kekuasaan Allah itu benar-benar ada. Makanya kita perlu mempelajari tentang rukun iman. Jadi, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan mendiskusikan materi tentang perbuatan apa saja sih yang harus kita kerjakan tentang mengetahui rukun iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya perbuatan iman kepada malaikat. Coba anak-anak amati tentang gambar ini. Di sini menjelaskan tentang adanya malaikat, makhluk gaib Allah, dan tentang dalilnya malaikat, jin, iblis, dan setan. Coba perhatikan semuanya tentang gambar-gambar yang berada di atas ini. Mau bertanya, Bu, jadi malaikat sama jin itu berbeda ya, Bu? Jelas berbeda, sama-sama makhluk Allah yang gaib, akan tetapi malaikat dan jin itu berbeda. Misal yang pertama kan malaikat. Malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya yang tidak bisa dilihat, didengar, diraba, dan dirasakan. Akan tetapi dia sangat taat beribadah. Dan di sini sifatnya malaikat itu suci dan tidak mempunyai nafsu hayawaniyah, yaitu sifat-sifat yang berada pada perbuatan dosa. Malaikat itu sangat suci, tidak pernah melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jin menurut bahasa Arab itu artinya menutupi atau merahasiakan. Jadi, dia adalah makhluk gaib yang tidak bisa dilihat oleh penglihatan mata manusia. Dan di sini, jin itu terbagi menjadi dua antara jin Islam dan jin kafir. Jin kafir yaitu jin yang selalu membangkang perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pernah taat menjalankan perintahnya Allah Ta'ala. Dia selalu membangkang apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu jin muslim atau jin Islam. Jin yang meyakini bahwasannya kekuasaan Allah itu benar-benar ada. Itu dinamakan jin muslim atau jin Islam. Jadi, kalau kalian ingin mengingat-ingat suatu materi pembelajaran, kalian itu harus mempunyai kunci untuk menjadi pengingat mata pembelajaran. Kan di sini membahas tentang malaikat, jadi kata kuncinya yaitu iman kepada malaikat dan iman kepada makhluk gaib selain malaikat. Kalian kalau pengen memahami suatu materi harus selalu mengingat-ingat kunci materi terhadap materi tersebut. Ya anak-anak. Supaya benar-benar memahami apa yang sudah disampaikan oleh Bu Guru akan membagi dua kelompok, antara kelompok A dan kelompok B. Setiap kelompok harus mempunyai topik pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan tentang pengertian malaikat atau makhluk gaib selain malaikat, yaitu tentang jin, iblis, dan setan. Akan tetapi, terlebih dahulu Ibu akan membagikan kertas untuk masing-masing kelompok. Kalau seandainya sudah selesai mengerjakan, kertas tersebut yang berisi tentang topik pembelajaran dibagikan ke kelompok lain supaya bisa diamati dan dikoreksi oleh kelompok lain. Dan apabila sudah dibagikan oleh kelompok lain bisa mengamati
atau bisa mengoreksi antara pertanyaan atau jawaban yang diberikan oleh kelompok lain untuk kelompok kita sendiri ya, anak-anak. Sudah kebagian semua tentang pertanyaan atau jawaban antar masing-masing kelompok? Sudah pada siap semuanya anak-anak? Siap, Bu. Kalau sudah siap, mari kita bermain kelompok tim antara tim A dan tim B. Yang pertama yaitu dimulai dari tim A terlebih dahulu untuk memberikan pertanyaan kepada tim B. Silakan tim A. Baik Bu, saya perwakilan dari kelompok tim A ingin menanyakan kepada tim B tentang pengertian malaikat. Habis itu tentang makhluk gaib selain malaikat itu apa saja dan jumlah jin itu ada berapa, Bu? Sekian dari kelompok A pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok A, yaitu tentang pengertian malaikat. Malaikat yaitu makhluk Allah yang gaib, yang diciptakan dari nur atau cahaya, yang tidak bisa dilihat, diraba, dan dirasakan, akan tetapi dia selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mensucikan malaikat dari sifat hayawaniyah, yaitu perkara yang sekiranya berbuat dosa. Dan malaikat tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Dia selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mengenai tentang makhluk Allah gaib, selain malaikat itu ada jin, iblis, dan setan. Jin di sini dibagi menjadi dua, jin kafir dan jin muslim atau jin Islam. Jin kafir yaitu jin yang selalu membangkang perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jin muslim atau jin Islam yaitu jin yang meyakini bahwasanya Allah benar-benar ada. Berhubung tim B bisa menjawab pertanyaan dari tim A, Bu Guru kasih nilai 10 karena tim B sudah bisa menjawab pertanyaan tim A. Sekarang gantian tim B yang menanyai tim A. Silakan perwakilan tim B menanyai tim A. Izin memberikan pertanyaan untuk kelompok A mengenai tentang pengertian jin. Setelah itu tentang siapakah makhluk Allah gaib yang dikeluarkan dari surga. Setelah itu, apa pengertian dari setan? Begitu, Bu Guru. Silakan tim A menjawab pertanyaan yang sudah diberikan pada kelompok B. Siapa yang mau menjawab pertanyaan dari kelompok B? Silakan. Izin menjawab pertanyaan yang diberikan tim B kepada tim A mengenai tentang pengertian jin. Jin menurut bahasa Arab berarti menutupi atau merahasiakan. Berarti jin yaitu tidak terlihat oleh penglihatan mata manusia. Penglihatan mata manusia di sini. Selanjutnya, siapa yang diturunkan oleh Allah dari surganya Allah yaitu iblis. Sebab iblis apa itu namanya? Sebab iblis mengagung-agungkan yang ada pada dirinya dan keangkuhannya, makanya dia diturunkan dari surganya Allah. Seperti itu. Selanjutnya membahas tentang setan. Setan yaitu menurut bahasa Arab yaitu putus asa, jauh dari kasih sayangnya Allah atau jauh dari kebaikan, karena dia selalu membangkang perintahnya Allah, dia namanya putus dari rahmatnya Allah karena dia selalu melakukan perbuatan dosa. Baik, dari tim A juga bisa menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh tim B. Jadi di sini nilai antar kelompok seri ya, karena tim A sudah bisa menjawab dari pertanyaan si B dan si B sudah
bisa menjawab dari pertanyaan tim A. Jadi seri yaitu 10-10. Jadi kita simpulkan bareng-bareng mengenai tentang materi pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu membahas tentang rukun iman kepada malaikat dan iman kepada selain malaikat atau makhluk gaib Allah Subhanahu wa taala, yaitu jin, iblis dan setan. Di sini juga Ibu akan memberitahu kalian tentang mengenai tentang dalil-dalil iman kepada malaikat atau makhluk gaib selain malaikat, yaitu tentang jin, iblis, atau setan, yaitu terdapat di surat Quran Juz 15 ayat 30 surat Al-Hijr. Selanjutnya berada di surat At-Tarim ayat ke-6 dan surat An-Anbiya Juz 21 ayat 20 dan surat An-Nahl Juz 16 ayat 49 dan terdapat di surat Al-A'raf ayat 206 Juz 7 dan terdapat di surah Al-Ahzab ayat 33. Jadi kesimpulannya di sini yaitu pengertian malaikat yaitu makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya yang tidak bisa dilihat, didengar, diraba, dan dirasakan, akan tetapi dia selalu taat beribadah kepada Allah. Dan Allah pun mensucikan malaikat terhindar dari nafsu. Nafsunya yaitu nafsu hawaniyah yaitu nafsu yang tidak pernah melakukan dosa dan selalu menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan jin. Jin yaitu pengertiannya yaitu menutupi atau merahasiakan. Jadi makhluk Allah yaitu makhluk Allah seperti hanya manusia tidak bisa melihat jin, setan, dan makhluk gaib lainnya. Apabila baru dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, baru manusia dapat melihat makhluk gaib. Di sini menurut berbagai ulama menjelaskan tentang pengertian jin, yaitu menurut Rashid Ridho menjelaskan bahwasanya jin itu seperti makhluk yang berwujud, yang berakal, yang diciptakan dari api, akan tetapi tidak bisa dilihat oleh panca indera manusia, yaitu menurut Rashid Ridho. Di sini menurut Asy'ah Rais mengatakan bahwasanya jin yaitu makhluk hidup yang bertutur sangat halus dan bisa berubah rupa semuanya kecuali berupa wujud sebagai Rasulullah. Jin bisa berubah wujud menjadi manusia, berubah wujud menjadi hewan, dan yang mereka kehendaki bisa berubah wujud, akan tetapi dia tidak bisa berubah wujud menjadi Rasulullah SAW. Tetapi dari berubah wujud tersebut harus dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Selanjutnya di sini jin juga kehidupannya seperti kita, makan, minum, beranak, dan lain sebagainya. Kehidupannya hampir mirip dengan manusia. Akan tetapi makhluk gaib, jin, iblis, dan setan tidak bisa dilihat oleh penglihatan manusia. Seperti itu. Jadi sudah pada mengetahui semua kan tentang rukun iman dan makhluk Allah seperti halnya malaikat dan makhluk gaib, jin, iblis, dan setan. Sudah paham Mbak Cynthia mengenai tentang pengertian malaikat, jin, iblis, dan setan? Sudah paham apa belum Mbak Cynthia? Sudah paham Bu mengenai tentang pengertian malaikat, jin, iblis, dan setan. Semua itu makhluk gaib Allah. Akan tetapi kita itu harus mempercayai bahwasanya mereka juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Bu. Seperti biasanya kalau materinya kita sudah selesai, kita mengerjakan
ulangan akhir materi yang berada di LKS halaman 21. Sebelum pulang ke rumahnya masing-masing, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu hantarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.